wabarakatuh. Baiklah, saya Telita Rebita, NPM C0C01904. Di sini saya akan membahas tentang kombinasi bisnis. Di mata kuliah saya Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Baik, di sini kombinasi bisnis. Di dalam kombinasi bisnis ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kombinasi bisnis dapat diartikan sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena suatu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aset dengan perusahaan lain, atau motivasi dari perusahaan melakukan akuisisi. Dalam kombinasi bisnis, perusahaan itu akan menjadi semakin besar akibat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Perkembangan dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Selanjutnya, keuntungan kombinasi bisnis imbal hasil yang didapatkan oleh perusahaan melakukan kombinasi bisnis tentu makin besar karena sekarang ia mempunyai saham pada berbagai jenis usaha. Misal kayak perbankan lagi mengalami kemunduran. Nah, di situ kan kita masih bisa menutupkan imbal hasil yang didapatkan itu dari bisnis lain. Kalau dia hanya mempunyai satu bisnis, perbankan saja, pasti saat perbankan mengalami kemunduran, maka ia akan mengalami kerugian. Sedangkan ia menerapkan kombinasi bisnis dengan cara mempunyai anak perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan bisnis yang diterapkan oleh dia sebagai induk perusahaan, maka itu bisa tertutupi. Aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan melakukan pertumbuhan secara alami, peningkatan produksi, dan skala usaha. Jadi, laba yang dihasilkan suatu perusahaan yang sifatnya up and down itu tidak baik. Misal setahun ini labanya besar, tiba-tiba rugi besar, terus besoknya naik dan turun lagi, itu tidak baik. Maka yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan manajemen laba sedapat mungkin labanya yang dilaporkan itu adalah laba yang mulus. Terdapat 3 jenis digunakan oleh kombinasi bisnis, yaitu integrasi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Yang pertama yaitu integrasi horizontal. Kondisi ini terjadi di mana perusahaan yang bergabung memiliki lini bisnis yang sama dan pasar yang sama. Contoh, suatu supermarket bergabung menjadi satu entitas dengan supermarket lainnya. Dan yang kedua yaitu integrasi vertikal, di mana perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang menjalankan proses bisnis berbentuk kayak barang jadi dari suatu perusahaan digunakan sebagai bahan baku pada perusahaan lainnya, seperti restoran cepat saji yang memiliki integrasi vertikal dari suatu usaha peternakan. Berikutnya adalah konglomerasi, yaitu berhubungan dari integrasi vertikal dan horizontal dan berbagai lini bisnis. Contohnya, bank yang bergabung dengan perusahaan modal transportasi, perusahaan asuransi, dan rumah sakit. Kombinasi bisnis secara entitas itu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama itu merger, yaitu bentuk kombinasi bisnis yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung dengan perusahaan yang diakuisisi, dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil oleh pihak pengakuisisi. Misalnya perusahaan Indah bergabung dengan perusahaan Intan, maka menjadi perusahaan Indah. Yang kedua adalah konsolidasi, di mana dua perusahaan atau lebih bergabung dalam operasi yang sama menjadi entitas baru. Misalnya, perusahaan Indah bergabung dengan perusahaan Intan untuk menjadi perusahaannya putri.
Yang ketiga itu adalah bentuk akuisisi, yaitu di mana dua perusahaan atau lebih bergabung dalam operasi yang sama. Entitas yang bergabung tetap beroperasi secara terpisah. Selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan dalam penggabungan dan perusahaan. Terdapat dua metode. Yang pertama itu adalah metode pooling of interest dan metode purchase. Metode pooling of interest. Jika perusahaan menggunakan metode ini, maka perusahaan tidak perlu menggunakan penilaian ulang atas aset dan liabilitas entitas yang bergabung diakui berdasarkan nilai bukunya, tanpa melihat nilai pasar dan wajarnya. Namun metode ini tidak lagi digunakan. Yang kedua yaitu adalah metode purchase. Jika perusahaan melakukan metode ini, maka dilakukan pendataan ulang atas aset dan liabilitasnya, yaitu diakui dengan melihat nilai wajar atau nilai pasarnya. Dengan metode ini dianggap lebih relevan dan digunakan sampai saat ini. Kemudian kita masuk ke standar akuntansi bisnis kombinasi, itu diatur dalam PES-AK 22 tentang komunikasi bisnis. Lalu revisi terakhir itu adalah di tahun 2014, mungkin masih mengalami revisi kembali atau juga. Kemudian PES-AK yang berikutnya adalah yaitu PES-AK 65, itu tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan selanjutnya adalah aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Pajak harus dibayar oleh pihak yang melakukan pengalihan aset. Jika yang dialihkan tanah dan bangunan akan dikenakan 5% pajak final atas nilai jual. Kombinasi bisnis dan pengendalian perusahaan dikatakan sebagai memiliki pengendalian ketika ia menguasai lebih dari 50% di perusahaan tersebut. Barulah kita bisa dikatakan pemilik pengendalian di perusahaan tersebut. Menurut PES-AK 65, investor mengendalikan investasi ketika yang pertama itu adalah investor memiliki kekuasaan atas investasi. Nah, yang kedua yaitu investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil yang variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang ketiga yaitu adalah investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil melalui kekuasaannya atas investasi. Nah, di sini masuk ke bisnis. Bisnis itu adalah apa sih bisnis? Bisnis itu adalah perusahaan. Nah, bisnis suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi, biaya atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Akuntansi kombinasi bisnis, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas dalam suatu kombinasi bisnis. Akuisisi yang dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Contoh, si A mau membeli suatu perusahaan di perusahaan B. Jadi, yang kita beli itu bukan asetnya saja, karena liabilitas dari perusahaan B juga harus kita pertanggungjawabkan. Karena jika kita membeli suatu perusahaan yang dibeli itu adalah aset dan liabilitas, aset kita peroleh, liabilitas kita ambil ahli. Selanjutnya akan muncul namanya goodwill. Goodwill adalah bagian dari aset tak berwujud. Jadi, misal saya ingin membeli perusahaannya si A. Aset dari perusahaan A, nilai wajar aset yaitu ada 100 juta. Dan liabilitasnya 50 juta. Berarti aset bersih dalam perusahaan A ini 50 juta. Tapi ketika saya ingin membeli perusahaan A, saya ingin membayar lebih tinggi dari aset bersih yang memiliki perusahaan A. Misal, saya ingin membayar 85 juta. Karena perusahaan saya ingin membayar lebih tinggi, karena saya akan mendapatkan aset tak berwujud dari perusahaan A. Yang akan saya dapatkan itu adalah reputasi baik dari perusahaan A, karena perusahaan A dulu sudah membangun brand image saat ia mengelola perusahaan tersebut. Jadi customer mereka itu banyak dan setia kepada perusahaan tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan goodwill. Biaya transaksi kombinasi bisnis membutuhkan biaya yang besar. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Adapun imbalan yang dialihkan adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan melakukan akuisisi untuk mendapatkan suatu perusahaan
atau mendapatkan pengendalian bisa dalam bentuk kas, dalam bentuk non-kas. Baiklah, itu saja penjelasan dari bab 1.